Jadi itu kayak seperti acuan buat kita trading lah istilahnya. Iya betul. Pak, ya. Gimana mungkin saya berani nahan floating profit 8M? Halo teman-teman, balik lagi di video education series kami, Trading for Living. Bersama saya, Victor Excel, ada Pak Denny Pratama, salah satu manajer konsultan di Traders Family. Halo. Dan pastinya sama Pak Tito. Halo. Oke, di video-video sebelumnya kan kita udah ngebahas nih beberapa faktor yang jadi kunci utama kita biar bisa trading for living. Tapi ada satu hal penting lagi yang membuatnya besar dan belum kita bahas. Nah, teman-teman bisa tonton video-video kita sebelumnya itu setelah video ini ya, biar bisa ngerti nih apa yang kita bahas di video ini sekarang. Oke, Pak Tito. Ya. Di video sebelumnya kan Pak Tito sempat ngomong nih, kalau metode tuh bobotnya 15% ya? Ya betul. Berarti ada faktor-faktor lain dong Pak selain metode? Sekarang gini, kalau kita bicara soal trading for living, itu sebenarnya ada 5 faktor penting yang menjadi penentu kita bisa mencapai level trading for living atau enggak. Oke. Pertama, ini yang disebut faktor eksternal dulu ya. Dalam artian ini kita bisa dapatkan dari manapun, dari dari siapapun juga bahkan. Pertama itu adalah mentor. Mentor ini bobotnya hanyalah 10%. Ya kan? Karena yang namanya mentor ya bisa banyak. Dan nggak dulu kan hanya kita belajar satu kali lalu udah. Ya kan? Yang kedua ada yang namanya metode. Ini yang kemarin kita sempat bahas nih. Bobotnya 15%. 15%. Ya kan? Baik lagi, ini hanyalah faktor eksternal. Kenapa ini faktor eksternal? Karena yang namanya kita mau sukses, itu kan tergantungnya sama diri sendiri. Bener nggak? Ya, pasti yo. Bener kan? Ah. Jadi mentor ngajarin apapun, dikasih metode apapun, kalau kita nggak pakai, percuma. Itu yang kita bahas kemarin kan? Ya. Lalu apa yang menjadi faktor internal? Oke, faktor internalnya adalah modal. Ini dulu nih. Karena trading pasti butuh modal kan? Ya. Dan modal bobotnya 30% sendiri. Berikutnya apa? Money management yang udah kita bahas di video pertama di education series kita kan. Money management ini bobotnya 25% sendiri. Tapi Pak, metode bukannya harusnya lebih besar ya? Soalnya itu kan yang nentuin kita profit atau loss. Money management dong yang paling penting. Iya, money management sih penting, tapi kan kita mesti tahu arah masuk juga market kemana gitu loh. Betul, tapi kita kan harus mengenal pengaturan resiko kita. Gini, oke. Saya kasih analogi yang lebih simpel aja ya. Oke. Sebenarnya dalam trading itu sama persis dengan kehidupan kita sehari-hari yang kita pernah alamin. Ya kan? Denny sama Excel sama-sama bisa nyetir mobil kan? Bisa. Oke, trading itu sama persis kayak kita nyetir mobil. Sama persis. Mentor pertama. Apa sih mentor? Mentor itu sebenarnya adalah instruktur kita. Dalam artian orang yang pertama kali ngajarin kita nyetir mobil. Oke. Oke? Lalu berikutnya, metode. Metode itu sebenarnya mobilnya itu sendiri, mobil yang kita gunakan, itulah metode. Oke? Lalu berikutnya tadi dikatakan modal. Ini yang malah justru bobotnya besar kan? Ya. Modal ini adalah bensin. Money management. Apa itu money management? Money management adalah safety. Baik itu remnya, airbagnya, spion, dan lain-lain, itu semua yang berhubungan sama safety adalah money management. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih penting, semuanya penting. Tapi bobotnya mana yang lebih besar? Ini yang kita bahas kan? Ya. Jadi kita bukan bahas mana yang lebih penting sebenarnya. Oke. Bobot mana yang besar? Mentor tadi kan dibilang awal, instruktur kita, orang yang pertama kali ngajarin kita nyetir mobil, pernah ngajarin kita untuk nyetir dalam kecepatan tinggi? Enggak. Pasti pelan-pelan dulu sih, Pak. Pasti pelan-pelan kan? Sekarang nyetir kecepatan tinggi nggak? Iya. Kalau Ya. jalan kosong pasti kecepatan tinggi dong, ya kan? Lalu metode, ini sama kan mobilnya. Kan, tapi mobil gimana mungkin bisa jalan? Kalau dia bilang metode lebih penting begini, betul, mobilnya penting. Tapi kalau nggak ada bensin gimana mau jalan? Didorong, Pak. Iya, itu namanya bukan jalan. Dan tadi Denny bilang, wah ini paling penting, safety. Balik lagi sekarang, remnya buat apa kalau mobilnya nggak jalan? Jadi kalau balik lagi nih, kalau kita bicara bobot, ya kan, mobilnya harus jalan dulu. Bener gak sih? Ya, setuju. Setuju kan? Ya.
Dan ini kenapa ini harus jadi satu paket? Kita pernah nggak sih nyetir mobil bensinnya mau habis. Mobilnya mau secanggih apapun juga, kalau bensinnya mau habis, bahaya nggak? Deg-degan, Pak. Deg-degan, ya kan? Apalagi kalau pas lagi jalan macet. Nggak mau, malah nggak mau naik kali kalau nggak ada Nggak, bensin. kita pernah nggak ngalamin kita nyetir mobil, jalannya macet? Takut lah. Iya pernah. Pernah kan? Itu Berhenti bawa- di tengah gimana? Iya, bawaannya was-was banget kan. Was-was banget saat kita was-was itu kan kita, wah, ingat kanan kiri, nyari pom bensin itu bahaya nggak? Bahaya. Bahaya. Makanya kenapa di awal video kita mengatakan paling penting itu modal. Dan trading kalau modal kita semakin tipis itu sama kayak kita nyetir bensinnya tipis. Ya. Nggak guna akhirnya mobilnya sebagus apapun. Nggak guna akhirnya mentornya sehebat apapun. Dan akhirnya mau remnya double disc brake kayak apalah segala macam. Airbagnya 12. Mobilnya nggak jalan. Buat apa itu airbag? Nggak kepake. Nggak kepake akhirnya. Maju. Benar kan? Nah, ini dulu nih. Dari sini udah paham ya? Ya. Oke. Tapi tadi kan di awal saya bilang ada 5 kan? Ya. Kira-kira satu lagi apa? Fundamental mungkin Pak, berita-berita begitu. Fundamental, oke. Kayaknya psikologi deh, Pak. Kayaknya semua trader bicaranya psikologi. Ya itu juga bisa Pak. Oke. Sekarang kalau kita bahas ya, psikologi fundamental. Sama menurut saya itu adalah faktor eksternal. Internal, balik lagi, yang lebih penting adalah internal kan? Yang sebenarnya lebih penting adalah mental. Dalam segala hal kita mau trading, mau nyetir mobil, pasti butuh mental. Benar nggak? Oke. Dan secara bobot, kalau tadi ini semua kita udah bahas ya, ini 10%, ini 15%, ini 30%, ini 25%. Mental ini bobotnya 20% sendiri. Tapi mental satu-satunya hal yang kita nggak bisa pelajarin di depan. Ya, mesti ngalamin ya. Mesti ngalamin. Bener kan? Pertama kali kita nyetir mobil, balik ke nyetir mobil nih. Pertama kali kita nyetir mobil gimana posisinya? Gini kan? Maju ke depan. Tegang. Iya, Tegang kan? Ya. Maju ke depan kita mau lihat tuh posisinya semua. Ya. Bener kan? Udah berapa tahun nyetir mobil? 4 tahun. 4 tahun. Axel kayaknya lebih lama nih. Karena muka-mukanya lebih badung. Enggak Pak. Dalam artian gini, setelah lama kita nyetir, kita lebih rileks kan? Bener kan? Sekarang kalau lagi hujan lebat nyetir mobil nggak? Nyetir. Jalanan berpasir nyetir mobil nggak? Hajar terus sih. Dilewatin truk atau papasan sama truk di luar kota nyetir mobil nggak? Nyetir. Fine-fine aja kan nyetirnya kan? Ya. Hujan lebat, jalan berpasir, truk yang lewati kita, itu semua lah psikologi. Bener nggak? Oke. Ya. Dan yang membuat kita tetap nyetir, kita tetap merasa yakin adalah mental. Karena mental kita udah jadi. Kita udah sering nyetir. Bener kan? Sehingga mental ini baru akan didapat setelah kita sering mengalami. Ya. Dan ini menjadi penentu. Kenapa penentu? Karena mental yang akhirnya membuat kita trading secara konsisten. Mental ini, urusannya adalah konsistensi. Konsistensi. Dalam artian, konsistennya ini konsisten apa sih? Konsisten tetap trading di saat kita loss, dan tetap menggunakan stop loss di saat kita profit. Itu yang disebut dengan konsisten. Oke. Otomatis, jangka panjangnya kita akan konsisten profit. Itu otomatis. Iya kan? Nah, tapi dalam dunia trading, yang namanya mental, ini bisa dibangun lebih cepat. Nggak seperti nyetir mobil, kita harus sering-sering nyetir mobil. Nggak. Kalau di trading ini bisa dibangun lebih cepat. Dengan cara gimana? Dengan cara kita membuat yang namanya trading journal. Ini kemarin kita sempat bahas juga ya. Ya. Trading journal. Dengan adanya trading journal, ini kan dengan adanya data sebenarnya kan, bahwa oh metode kita probabilitasnya misalkan 70% profit, berarti bisa 30 kali loss. Ya. Ya kan? Dan seterusnya nih. Berarti saat kita menjalankan, kita mengacu pada trading journal kita akhirnya kan. Saat kita mengalami loss, oh ini pernah terjadi. Ya. Benar kan? Saat kita menjalankan trading journal inilah yang membuat kita tidak mau mengintervensi. Trading journal inilah yang meyakinkan kita untuk selalu menggunakan stop loss. Jadi itu kayak seperti acuan buat kita trading lah istilahnya. Iya, betul. Pak, ya. Gitu. Sehingga ini yang akan membypass proses pembentukan mental kita. Kapanpun kita mau melenceng, kapanpun kita takut lah katakan. Kita takut nih saat lihat market geraknya kenceng. Kita takut kan biasanya kan? Ya. Nah, kalau kita lihat dong di trading journal kita, oh sebelum-sebelumnya juga market bergerak kenceng, sering kok.
Ya kan? Antara TP atau SL, itu aja pilihannya kan. Tapi mental kita dari awal udah siap. Kenapa udah bisa siap? Karena sebelumnya kita sudah membuat yang namanya trading journal. Ini yang lebih penting akhirnya. Bener kan? Jadi kalau kita balikin semuanya, saya menganut prinsip itu 5M. Mentor, metode, modal, money management, mental. Semua harus menjadi satu, baru kita bisa trading dengan tenang. Barulah akhirnya kita bisa mencapai level trading for living. Benar kan? Lagi, kalau misalkan masih bingung, gimana mungkin kita bisa mencoba suatu metode, katakanlah probabilitasnya itu 70% profit, ya kan? Oh, ini dalam 70% profit berarti ada 30 kali loss kan? Ya. Dalam 30 kali loss ini, misalkan ada yang 7 kali loss berturut-turut seperti saya. Gimana mungkin 7 kali loss berturut-turut ini mau terjadi kalau modalnya udah habis duluan? Ya. Bener kan? Betul. Tapi gimana mungkin saat kita 7 kali loss berturut-turut kita mau berani tetap trading kalau mentalnya nggak ada? Ya. Bener kan? Gimana mungkin kita mau mengatur money management kalau modalnya nggak mencukupi? Ya. Ya kan? Tapi gimana mungkin modal ini kita yakin cukup kalau mentalnya balik lagi belum terasah? Dan seterusnya. Ini semua saling nyambung jadinya kan? Bener kan? Ya. Nah, yang enak sekarang, kenapa bolak-balik di video-video sebelumnya, saya tuh selalu ngomong, kalau kalian di aplikasi Traders Family aja belum bisa profit, mendingan nggak usah trading. Karena kalian pasti loss. Ya ini penyebabnya. Karena mental kalian belum siap. Dan tadi saya udah mengatakan, cara paling cepat untuk membypass proses pembentukan mental adalah dengan membuat trading journal. Trading journal itu sekarang sudah kita buat lebih simple, buat secara otomatis bahkan. Ya kan? Melalui aplikasi Traders Family. Gitu loh. Jadi, ya balik lagi nih. Cobain aja dulu, jalanin dulu metodenya. Apapun yang mentornya ajarkan, mentor kasih metode, cobain dulu, jalankan dulu di aplikasi Traders Family. Setelah jalan semuanya, hasilnya bagus, baru terjun. Oke, berarti Bapak dulu ketika sampai loss 7 kali berturut-turut nih, pasti tetap trading dong? Tetap trading. Kita sama-sama lihat kan datanya. Oke. Sekarang kita lihat lah. Jadi urusannya mental tuh begini. Mental saya waktu tahun 2011 itu kan sebenarnya belum ada. Masih biasa-biasa aja lah, bukan belum ada. Baru nyoba lah, Ya, baru nyoba mulai. trading. Saya pakai dana 10.000. Pakai dana 10.000, bisa lihat sini kan. Itu bawaannya serba deg-degan tuh kalau mencet sebenarnya. Setiap kali trading tuh bawaannya deg-degan. Ya kan? Sekarang memang saya pakai dana 20M. Kalau di awal tahun 2011, saya langsung pakai modal 20M. Apa hasilnya kira-kira? Terus kali ya. Nggak mau trading lagi kali? Mulai soalnya. Ya, stres lah pasti. Setiap kali kita melakukan ambil posisi, bawaannya deg-degan. Ya. Iya kan? Udah takut. Iya. Kalau kita pertama kali belajar mobil langsung pakai supercar, apa jadinya? Nabrak. Nabrak. Bener kan? Gitu loh. Sama. Kan lalu tadi balik ke soal loss. Gimana mungkin saya bisa menghadapi loss 7 kali berturut-turut dan tetap biasa aja, tetap tenang? Baik lagi karena mental saya sudah terbentuk. Saya tahu, oh ini biasa terjadi. Karena saya tahu probabilitas saya seperti apa. Probabilitas saya sudah saya dapatkan sebelum saya trading. Oke. Dan lalu gimana mungkin? Nah ini coba ya saya cari di sini. Gimana mungkin saya berani nahan floating profit 8M? Ya. Kalau mental saya belum terbentuk, kalau mental saya belum jadi. Iya sih. Boro-boro ya. Profit Iya. 100 juta udah kita mungkin udah close. Boro-boro Pak. Saya 1.000 aja close. Beda pengalaman, beda jam terbang. Iya kan? Ini sama, ini semua kan proses pembentukan mental. Ya. Tapi itu semua akan dipercepat, balik lagi akan di-bypass oleh aplikasi dari Traders Family. Ya kan? Kalau hasil kalian, result kalian di sini sudah bagus, kalian pasti nggak akan mau lagi yang namanya intervensi lah, nggak pakai stop loss lah, dan seterusnya. Itu pasti. Karena kalian bisa lihat sendiri, gila ya, di aplikasi ini saya bisa profit sekian. Kenapa di account real saya selama ini loss sekian? Betul kan? Ini yang akhirnya akan menjadi kiblat kita. Gitu loh, untuk itulah kita benar-benar menyarankan
semua orang, semua trader, gunakanlah aplikasi Traders Family untuk membantu kalian mencapai level trading for living. Oke Pak, saya setuju banget nih sama Pak Tito. Jadi sekarang kita bisa ngelatih mental kita tanpa ngalamin loss berkali-kali. Nah, Pak Tito juga bilang tadi, kalau kita mengacu pada data, itu akan mempercepat pembentukan mental kita. So, tunggu apa lagi teman-teman? Langsung download aplikasi Traders Family sekarang juga, buat channelnya, perkuat mentalnya, dan dapetin income tanpa modalnya. Ditunggu video kita selanjutnya ya. Salam!